Gua tahu nggak? Pak, berhenti Pak. Jadi pada saat waktu itu sekitar 2-3 tahun lewat, gue lupa tempatnya tahun berapa. Tapi gue pernah mengalami yang namanya bokap gue itu secara ekonomi bangkrut total, sama sekali 0%. Ada sampai suatu ketika gue sama Bobby tuh cuman tinggal berduaan aja di tempat gue dulu. Itu kita nggak sampai yang dijenguk sama bokap, sampai nyari uang sendiri untuk bertahan hidup sehari-hari. Dan ya gue cuma bisa berdoa semoga bokap bisa berubah dari sikapnya itu yang lebih perhatiin anaknya. Dulu gue pernah tinggal di suatu rumah di daerah Kebayoran, dimana pada saat itu gue lagi berangkat kuliah. Adik gue telepon, dia bilang, Mas, di depan rumah banyak preman gitu. Kita harus ngosongin rumah sekarang juga. Halo, Bob, lu di mana? Ini preman-preman pada datang ke rumah kita. Aduh, Bob, lu kesini dong, gue takut banget. Ya udah ya. Perasaan gue pada saat itu dibilang hancur, totalnya hancur ya. Iya, karena gue gak punya tempat tinggal lagi selain itu. Pada saat itu yang gue pikirkan hanya adik gue. Bagaimana gue menyelamatkan adik gue pada saat dia di rumah sendirian. Rumah didatangi orang-orang yang bisa dikatakan tidak bertanggung jawab. Rim, yuk cabut. Tapi itu siapa? Udah, kamu gak usah takut, ayo cabut ayo. Tapi itu preman-preman itu datang ke rumah kita buat apaan? Itu orang-orangnya papa, lagi nyari papa. Papa kenapa? Itu orang dasar. Dulu aja baik-baik sama papa. Sekarang giliran papa susah aja. Tingkahnya semakin menjadi-jadi. Dasar. Sebenarnya gue juga nggak tahu permasalahannya gue digedor-gedor itu, gue nggak tahu permasalahannya apa. Tapi Bobby berusaha untuk ngejelasin ke gue, ya udahlah, lo nggak usah tahu ini urusan bokap gitu kan. Ya udah, gue cuman bisa, ya udah gue diem aja. Gue sebagai kakak laki-laki harus bertanggung jawab di situ. Dan itu yang gue lakuin pertama kali adalah gue menjual mobil gue yang merupakan suatu kebanggaan gue dalam diri gue, bahwa mobil itu bener-bener kayak hidup dan mati gue sebenarnya. Cuma pada saat itu gue harus memikirkan keadaan adik gue, di mana pada saat itu bokap gue nggak tahu keberadaannya ada di mana gitu. Halo Pak, siang. Pak, saya mau pasang iklan. Terus mobil saya mau jual Pak. Mobil saya tahun 95. Oh iya. Harganya 90 juta tapi bisa nego kok, Pak. Yang dilakuin sama kakak gue waktu Pak. itu untuk bertahan hidup kita berdua karena kita ditinggal sama bokap. Bobby ngejual mobilnya dia. Dan itu mobil kesayangannya dia, tapi ya udah mau gimana lagi, kita udah nggak ada uang.